Az-zulmu la yatrukuhullah. Kezoliman yang Allah tidak akan tinggalkan atau ampuni begitu saja. Jenis kezoliman yang dilakukan oleh hambanya antara satu orang dengan orang lain. Allah tidak akan meninggalkan, mengampuni begitu saja. Artinya Allah tidak akan meninggalkan, membiarkan, tapi Allah akan memproses pengadilan di akhirat nanti. Nah ini Allah tidak akan mengampuni kalau belum diselesaikan pengadilan akhirat antara manusia dengan manusia yang lainnya yang terjadi kasus kezoliman. Nah ini Bapak Ibu sekalian berhati-hati. Contoh, kepala desa, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap pemimpin, kalianlah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Pemimpin keluarga hanya istri dan anak-anaknya. Kepala desa untuk satu wilayah desa. Jadi bupati Sukabupaten. Jadi gubernur seprovinsi. Jadi presiden dari Sabang sampai Merauke. Itu tanggung jawabnya dalam agama. Maka semakin besar posisi kita pemimpin, ya, itu semakin besar apanya pertanggung jawabannya. Kenapa? Karena kan ini hak adami, hak manusia dengan manusia, memimpin dengan yang dipimpin. Jadi berhubungan, berinteraksi sekaligus pertanggungjawabannya itu dengan manusia yang banyak. Maka jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang kepemimpinan. Jangan serahkan kepemimpinan kepada orang yang ambisi. Nabi mengajarkan ambisi dari nafsunya, ambisi di balik kepemimpinan dia melihat adalah fasilitasnya, melihat otoritasnya, melihat gonimahnya, melihat keuntungannya. Maka jangan serahkan kepemimpinan kepada orang yang ambisi dengan kepemimpinan. Sampai Nabi mengajarkan hal detil. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kezoliman di antara umat manusia. Karena berat sekali. Allah sendiri nggak akan mengampuni tanpa melewati proses pengadilan terlebih dahulu. Ini kalau paham dan sadar mengenai ini, kira-kira ada yang mau jadi bupati nggak? Ada yang tambah tinggi lagi, ada yang mau jadi gubernur nggak? Apalagi di kawasan itu banyak tambang-tambang, banyak industri-industri, banyak perniagaan kelas nasional internasional seperti di Jakarta. Keperbutin sampai mau dipindahkan. Kalau paham ini, paham agama, bukan tidak boleh, berhati-hati. Persiapkan diri. Maka ini yang dimaksud umat Islam melek dengan politik, bukan asal politik. Melek dengan politik, politik menurut Islam. Fikih siasah disebutnya, fikih politik Islam. Diajarkan oleh Quran, diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW, dibuat oleh para ulama, seperti kitab Ahkamus Sultaniyah, kalangan Imam Al-Mawardi. Bagaimana persiapan orang yang akan masuk ke dunia itu? Terdekat di abad ke-21 di Mesir, ada seorang imam namanya Imam Hasan Al-Banna, Ikhwanul Muslimin. Beliau membuat risalah-risalah yang dikumpulkan menjadi Majmu'atur Rasail. Bagaimana membangun daulah Islamiyah, bagaimana membangun negara yang Islami. Dibutuhkan SDM yang melewati riyadah dan mujahadah. Lihat dalam kitab Majmu'atur Rasail, perpaduan antara thariqah di situ, ilmu tasawuf. Kenapa? Anginnya besar, bukan angin apa namanya tuh? Sepoi-sepoi masuk di DPR itu. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi bupati. Itu bukan angin membuat
enak. Puting beliung. Godaannya itu. Puting apa? Beliung. Kalau puting beliung yang ke bawah, gajah aja ke bawah, rumah aja ngapung. Santri aja, kiai aja. Jadi apa? Bajingan. Kenapa? Berat. Nabi SAW bersabda, yang aku khawatirkan bagi kalian umat adalah bukan kemiskinan. Yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dibukakan kepada kalian kekuasaan, dibukakan kepada kalian adalah fasilitas yang membuat gelap hati kalian, membuat gelap hati kalian. Kalau orang udah lihat uang gimana? Melotot atau meletet? Coba lihat, buka mushaf Quran, melotot atau meletet? Baca. Kalau ingin jadi politisi muslim, baca. Bukan udah baca, pahami, udah pahami. Masuk kepada riyadhah dan mujahadah. Jiwanya harus ditempa dengan riyadhah dan mujahadah. Melihat kekuasaan itu amanah dari Allah. Kalau dalam ruang lingkup konteks demokrasi, amanah dari rakyat. Dan termasuk kaitannya ini adalah ketika terjadi kezaliman, bentuk kezaliman yang ketiga. La yatrukuhullah, Allah tidak akan meninggalkan bentuk kezaliman itu. Tapi diproses terlebih dahulu. Allah tidak akan mengampuni, walaupun Allah berhak, punya iradah untuk mengampuni, tapi Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan. Harus diproses terlebih dahulu, karena manusia dengan manusia.